Puan pakai kebaya baru sambil memetik si bunga dahlia. Saya ucapkan selamat menyambut tahun baru. Semoga kita tetap bahagia. Itulah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah telah mencurahkan nikmatnya terbesar kepada kita. Nikmat apakah itu? Allah telah curahkan nikmat iman dan keyakinan. Ada lagi nikmat yang menandingi nikmat iman dan keyakinan. Ini puncaknya. Allah telah curahkan kepada kita. Ini bukan karena sekolah tinggi, bukan karena pintar, bukan karena orang terhormat, bukan karena tinggal di kota. Tidak. Anugerah ini semata-mata bukti cinta dan sayangnya Allah. Pertama, halaman 1 surah Al-Fatihah, Ummul Quran pembuka, betul. Surah yang kedua surah Al-Baqarah, sapi betina, benar. Al-Fatihah pembuka Ummul Quran. Surah kedua Al-Baqarah. Di sana ada dua statement Allah. Yang pertama, Allah menerangkan tentang kedudukan Al-Quran sebagai kitab petunjuk, hidayah bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, penjelasan Allah tentang klasifikasi umat manusia. Al-Quran menjelaskan, Allah menetapkan golongan kelompok umat manusia ini hanya 3 golongan. Golongan yang pertama, jamaah orang-orang yang beriman. Insya Allah kita lihat. Kelompok yang kedua, orang-orang kafir. Dan kelompok yang ketiga, gerombolan orang-orang munafik. Jelas Al-Quran fakirkan yang secara langsung kita periksa termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Ini keterangan Allah lewat Al-Quran. 3 kelompok ciptaan Allah ini, 1 kelompok diterima dan nanti ditempatkan oleh Allah di dalam surga kenikmatan. Dan 2 kelompok lagi tertolak dan akan dibuang ke lembah jurang neraka. Ini keputusan Al-Quran. Siapa mereka orang yang beriman? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beriman itu kata Allah ialah hamba-hamba Allah yang mereka itu percaya, yakin, beriman kepada perihal yang gaib. Mereka mendirikan sholat, mereka bayar zakat, mereka itu beriman dan yakin akan terjadinya peristiwa hari kiamat. Ditutup oleh Allah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah kata Allah, orang-orang yang beriman itulah yang senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Allah lewat hidayah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah
orang-orang yang senang berbahagia dunia dan akhirat. Orang yang beriman itu orang senang, orang menang, orang-orang kenyang. Kurang apa? Kalau tidak merasa tenang di hidup ini, masih gelisah, masih takut, masih susah, ini perlu di cross check diri kita. Yang salah bukan salah di Allah, tapi salahnya diri kita. Cross check kembali, periksa ke dalam. Mungkin ada instalasinya yang kurang benar, atau kabel-kabel yang sudah short. Perlu secara terus-menerus diperbaharui. Dengan datangnya tahun baru Islam 1442 Hijriah ini, mari momentum kita mengkoreksi apa yang ada kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir. Dijawab oleh Allah, bohong. Mereka itu sungguh tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ini adalah gerombolan yang menipu Allah, menokohi orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'un illa anfusahum. Tapi kata Allah, merekalah yang menipu diri mereka sendiri. La yash'urun, mereka itu mabuk, nggak sadar mabuk lah. Di dunia ini dia sengsara, dia menderita, dia bergundah, dan di akhirat dia akan kena azab yang pedih. Orang munafik biar kaya hatinya tidak tenteram, biar pangkatnya tinggi hatinya tidak tenang, biar pengaruh dan kedudukannya hebat, hatinya tidak damai, tetap gelisah. Kenapa demikian? Sungguh mereka dalam hidup ini menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Mereka sholat, iya, ikut jamaah. Mereka sedekah, iya betul. Mereka haji, iya betul. Tapi amalan mereka tidak ditujukan semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah. Mereka butuh pujian dan sanjungan manusia. Kata Allah, menderita di dunia, sengsara di akhirat. Satu hal yang menjadi perhatian, orang-orang munafik itu selalu berkoar dan berkata, inilah prestasi saya, inilah hasil usaha dan keringat saya, bersama kita bisa. Pernah dengar tuh? Pernah dengar? Bersama kita bisa. Ini saking merasa hebat, Allah dipinggirkan. Apa yang bisa kamu bersama kalau tak seizin Allah? Orang yang beriman berkata, bersama Allah kita bisa. Betul? Orang kafir, bersama kita bisa. Sekalipun tak bersama Allah, toh dia tetap bisa. Omong kosong. Oleh karena itu dia pelit. Udah Allah kasih anugerah rezeki yang luas, dia masih berprinsip ini hasil keringat saya, ini hasil prestasi saya. Padahal di dalam harta kekayaannya itu, di sana terdapat hak-hak orang lain. Dan hak-hak orang lain itu menjadi bibit penyakit buatmu. Inilah yang menyebabkan mereka tidak pernah merasa tenang di bumi ini. Hak-hak fakir miskin, hak-hak para mu'allaf, hak para fisabilillah, ini yang mereka sikat. Dan dia tidak sadar wa ma yash'ur.
wajar Allah sampaikan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka, kata Allah, terdapat penyakit, terdapat virus. Dan karena serakahnya, kata Allah, kami tambah lagi penyakit itu dan kami tambah lagi virus itu. Akhirnya mereka walahum adzabun alim. Mereka dapat siksa yang pedih dan nyata. Siksa di dunia ini, siksa di akhirat. Saudaraku, ini tugas kita semua komunitas. Bertungkus lumus, berjibaku, berkreasi, berjihad, membangun kesadaran umat agar mereka paham dan sadar diri bahwa harta yang mereka miliki itu adalah hanya titipan Allah, dan sebagian di dalamnya ada hak-hak orang lain, saudaranya. Selama mereka masih menahan hak orang lain, selama itulah kegelisahan dan kegundahan tak pernah lekang dari diri mereka. Al-Quran ada kalanya berbahasa dengan kalimat zakat, ada kalanya dia berbahasa dengan kalimat sedekah. Kalau zakat itu wajib, sedekah wajib. Kalau infak, pemberian itu sedekah, zakat sunnah. Allah turunkan perintah karena di dalamnya syarat dengan hikmah dan fadilah. Antara lain, dengan mengeluarkan sedekah dan zakat, Allah ridho dengan dia. Nabiullah Musa, kalamullah, pernah bertanya kepada Allah, Tuhan, Engkau telah saksikan saya sudah banyak ibadah. Ini klaim dari seorang nabi kepada Allah. Kalau boleh saya tahu ya Allah, amalan apakah dari ibadah saya itu yang menyebabkan Engkau senang? Salat saya, puasa saya, zikir saya. Singkat dan dijawab oleh Allah, ya Musa, engkau sholat itu untuk dirimu, tanha anil fahsya'i wal munkar, manfaatnya untuk kamu. Kalau kau berpuasa untuk dirimu, agar kau menjadi orang bertakwa. Kalau engkau haji untuk dirimu, agar terbangun kesadaranmu sebagai hamba. Tetapi kalau engkau mengeluarkan sedekah, itu untukku. Itu yang menyebabkan aku senang dengan engkau. Ini zakat dan sedekah. Satu ketika dia didatangi oleh seorang tamu. Musa didatangi malaikat Israel. Ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Lalu Israel ngasih bocoran. Musa, aku beritahu sebuah rahasia. Apa tuh? Itu sahabatmu yang sana, umurnya tinggal 3 hari lagi. Ini petugas pencampur nyawa itu yang bicara. Pantas diyakini. Baiklah, kata Musa. Mereka pun berpisah. Dia tidak bocorkan kepada sahabatnya. Inilah Nabi. Kalau giliran saya, itu saya bocorkan cepat. Awas, hati-hati, 3 hari lagi berangkat. Musa tidak ngomong, dia cuma nonton aja. 3 hari berlalu, sahabat yang dituju itu sehat walafiat. Tidak juga meninggal. Sak di dalam pikirannya, ini jangan-jangan Israel sudah mau menokohi aku ini.
Kata dia 3 hari lagi nak dijemputnya. Ini udah 5 hari kawan masih sehat dan afiat. Toh juga belum meninggal. Satu ketika hari yang ke-10 Israel datang lagi. Assalamualaikum ya Musa. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Sebelum kita bicara tentang hal lain, aku perlu satu hal yang kutuntaskan. Apa itu? Israel, kemarin kau ngomong nak cabut nyawa sahabatku yang sana, betul tak? Betul. Udah lepas 3 hari, tidak ada kabar sama dia, masih sehat afiat. Apa jawab Israel? Dalam catatan yang saya genggam di tanganku, azal dari sahabatmu itu, 3 hari kemudian setelah kita bicara, tiba gilirannya. Tapi wahai Nabiullah, hari kedua setelah kita bicara, dia bersedekah kepada kaumnya karena Allah. Lalu Allah perintahkan kepadaku, panjangkan umurnya 30 tahun ke depan. Ini hikmah zakat. Zakat yang dikeluarkan dari setiap orang mukmin yang mampu adalah sama halnya mencuci dirinya dari berbagai unsur virus dan penyakit. Dan Allah berjanji akan memberikan rezeki yang barokah buat dia. Mudah-mudahan tugas dan tanggung jawab wabil khusus kepada segenap jajaran pengurus termasuk di dalamnya ketua, ketahuilah tak ada yang pantas ganjaran bagimu kecuali ganjaran surga dari Allah. Amin ya rabbal. Taqabbal minna ya Allah du'ana wa hajatana wa niyatana wa maqsudana wa majlisana hadha innaka antas samiul alim wa tubu alaina innaka antat tawwab wa anzil rahmata wal barakah wal ni'mata wal quwwata was sihhata was sakinata alaina wa li ahlina jami'an ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله.